habis berantem sama wanita emas. Again. Musuh bebuyutan. Terus gimana? Iya Diludahin lagi nggak? kan kena ludah Pak Joko kena ludah. Astaga. Parah banget. Gara-gara apa? Nggak tahu, tiba-tiba emang Hasna ini kan emang agak-agak lain ya, agak-agak ini juga. Bagus gitu lah, berani. Terus Terus saling pokoknya berantem hampir mau jambak. Oh iya, si Hasna ini ngejambak rambutnya NM. bagus. Ada video. Akhirnya bagi merasakan aku, dia Dok. dijambak. Siapa dijambak, Dok? Bagi aku dong. NM terus NM juga bales balik dijambak juga Hasna ini. Dia dijambak sama aku ya. siapa, Dok? NM? Terus main ludah-ludahan, kena Pak Joko tuh, kena sipirnya. Parah. Seru dong. Tapi emang gila sih dia, semuanya diajak berantem. Mau, Dok, itunya, videonya. Ada nanti aku kirimin ya. Cakep. Nanti DM aku ya. Siap. Ada aja parah ya. Enggak, tapi gini sih Kak, kalau seandainya memang dia suka begitu, kalau ketemu musuh yang bener, nggak apa-apa, bagus. Iya benar. Ya kan? Benar, Malah kita lawan. seneng. Takut tuh sebetulnya Iya. dia itu. Dia berantem sama Hasna ini sampai ludah-ludahan, terus kena. Jadi itu bukan? Kenapa? Hasna ini wanita emas. Berantem itu sama Hasna ini. Bagus. Biar dia ketemu lawannya. Hasna ini juga kan orangnya berani kelihatan. Iya, terus seru banget itu. Pokoknya di dalam bikin onar dah, plus pakai vape seenaknya kan nggak boleh ya pakai vape itu di dalam. Pakai princess. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kan sempat sebelum di ini sama Kak Fitri kan dia pakai handphone pribadi kan. Iya, setelah aku keluar pakai handphone, Iya. handphonenya diambil kan. Nah itu diambilnya pas Kak Kanwil, Pak Andika itu nyuruh tuh ke rutan. Yang kena itu kepala rutan Bu Nebi sama Bu Putri itu KPR-nya. Nah, Kak Fitri, coba dong Siap. keluar soal nyawanya, siapa tahu nyawanya bisa diambil juga. anjir. Provokator lah. Masih kok Pak. Tunggu. Aku mau ngomong ya. Ini kan pasti ada nih pendukungnya si terdakwa. Karena aku Banyak, membaca Kak. Banyak di bawah pada masuk. Aku membaca ketikan terdakwa sama si Samira ya. Aku membaca ketikan dia sama Samira yang kurang lebih ngomongnya begini. Kalau si Fitri itu nggak akan ada yang denger. Nah, catat ya, urusan handphone aja aku ngomong diambil handphonenya. Dia ngomong begitu ya. Saya baca ketikan dia sama si Samira, si Fitri itu kalau ngomong nggak ada yang denger. Nah, rasain sekarang. Terus harus diginiin. Buktinya kan diambil handphonenya, apalagi yang harus aku keluarin. Nah, waktu pas Kak Fitri, ini kan temen aku kan ngomong kan, temen aku kan sipir sana kan. Pas Kak Fitri ngomong kayak gitu, langsung tuh dari Kanwil datang ke rutan, tiba-tiba langsung ngegeledah kamarnya NM. Kapok. Nah, tapi kan tidak diketemukan kan, karena emang mainnya itu di ruangan KPR, karena kan dia dibon terus kan tiap hari, dan akhirnya dijadiin tamping cam sampai sekarang. Bagus lah, biar dia nggak tidur terus. Tapi kan nggak megang diploma. Jadi ketawa melulu lah. Bukan Dedi, Mr. Blind itu yang ketawa. Mr. Blind ketawa melulu lah. Yo. Kapok, ya kapok memang. Terus kan sebenarnya tuh dia jahat loh Kak. Kan kalau di dalam kan sipir-sipir kan cari tambahannya kan, kayak misalkan napi-napi yang pengen menghubungin keluarga kan, kayak misalkan Kordi ya, ada uang Kordi, misalkan Kordi HP 50.000 lah sejam. Nah itu yang nggak jadi tamping kan. Buat ngehubungin keluarganya. Nah, NM itu ngomong ke KPR, nggak boleh ada yang namanya kordi lah, dianya aja main HP kayak. Nah, itu jahat loh itu. Itu pernah saya kan ngomong
si NM ini kalaupun dikasih kelonggaran di sana karena dengan ancaman, ya kita tahu lah pasti juga adalah yang salah-salah di sana, itu akan dijadiin dia alat untuk megang buntut gitu loh, seolah-olah dia pegang rahasia yang nanti akan dia keluar-keluarin. Makanya kan dia dikasih kelebihan, nah kedenger nih sama kuping saya, makanya tak keluar-keluarin, tak laporin kok ke itu ke saya nggak bisa nyebutin namanya, yang pasti udah di atas kalapas aja. Saya laporin kok ke perlakuannya NM diistimewain di sana. Kenapa saya laporin? Karena ada laporan dari salah satu tahanan di sana. Yang waktu itu saya pernah upload tuh suaranya, nangis-nangis dia diintimidasi sama si NM di sana. Dia sampai dirawat loh, sampai dimarah-marahin sama petugas di sana. Siapa? Yang itu, yang siapa yang Shannon. Shannon itu kena mental tau di dalam. Iya, si Shannon itu sampai sesenggukan nangis ke saya. Saya juga nggak kenal, ini tiba-tiba ada siapa? Shannon kak, Shannon. Oh ya, kenapa kamu? Nangis dulu. Ya saya diintimidasi sama si NM. NM itu dijadiin anak kesayangan di sana, main handphone seenaknya. Oh nggak bisa. Keluar-keluar saya dari situ. Tapi sebelumnya saya izin dulu. Saya juga kan punya aturan ya. Iya. Saya kasih tahu dulu ke atasannya yang berwenang, ternyata ada perlakuan gini. Tapi kan kita tahu ya, no viral no justice, ya udah saya viralin sekalian biar mantep. Iya, langsung Iya. disidak itu dari Kak Kanwil itu. Shannon Lumenta, iya tuh, tahu tuh. Iya benar, Shannon Lumenta, Christina Shannon Lumenta yang diintimidasi sama dia. Tapi nggak tahu sekarang masih nggak si Shannon itu diintimidasi? Enggak, dia udah bisa? enggak, dia kan di blok A. Oh, bagus lah. Tapi juga blok A juga sih. Hmm. Tapi dokter Oh kok jarang besuk ya kak? Nah itu justru aku mau tanya, katanya waktu ketemu aku di Kepanjen, dia bilang dia yang besuk si NM tiap 2 hari sekali. Enggak, anaknya yang sering sama asistennya. Si dokter nggak pernah ke sana. Jarang, paling ada, cuman nggak sesering anak sama asistennya. Kirain dia sering ke sana. Terus teman-temannya juga jarang sih, nggak tahu pada kemana. Kalau teman-teman artisnya mau besuk dia nanti kalau udah putusan. Mereka tuh mau besuk itu cuman nggak mau jadi musuh sama dia. Jadi kayak ya udah nih gue udah besuk lu ya. Nanti kalau lu bebas tuh jangan ngapa-ngapain gue ya gitu. Boleh, tak bilang. Temen aku kan kebetulan banyak petugas di sana itu teman-teman aku semua. Jadi tahu ya. Jadi ini bukan A1 lagi, beritanya A4 ya. Gini. Dari petugas camp, dari petugas portir, hampir semua sih kenal sama aku. Kalau di sini tuh narasumbernya kredibel. Bisa dipertanggungjawabkan. Iya, karena aku sering baksos kak ke sana, sering main ke sana kan kak. Jadi kalau perihal ya gerak-geriknya, jadi aku tahu gitu di dalam gimana aja. Tapi kak, aku mau nanya ya, aku kan dulu pernah kerja di Maresa Skincare kan. Kan NM sempat si terdakwa ini, warga binaan ini sempat jadi brand ambassador ya. Nah dulu tuh aku pernah ada konflik tuh sama Kak Maresa karena warga binaan ini sempat minta uang 500 juta buat bayar Mini Coopernya. Guys, kebetulan banget live-nya Dokyun bersama FS dan kawan-kawan sempat saya rekam. Yang mana di situ si Dokyun ini menceritakan situasi yang ada di rutan Pondok Bambu tempat Nikita Mirzani ditahan. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh Dokyun, dan kalau memang ini fitnah, posisinya sangat berbahaya. Apalagi Dokyun baru saja bebas dari penjerong dan masih dalam pantauan karena mengurus PB atau pembebasan bersyarat. Karena aturannya selama masa pembebasan bersyarat, si Dokyun ini tidak melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Karena kalau terbukti, maka si Dokyun ini bisa masuk penjerong lagi. Ada beberapa hal yang disampaikan. Yang pertama, sudah saya bahas kemarin bahwa Hasna yang dijuluki wanita emas itu jambak-jambakan sama Nikita Mirzani. Si Hasna jambak Nikita dan begitupun sebaliknya. Kemudian mereka saling meludah dan mengenai salah satu sipir di rutan Pondok Bambu. Kemudian soal penggunaan vape.
Katanya Nikita Mirzani pakai vape di dalam penjerong, yang mana kalau di dalam itu tidak diperbolehkan. Apakah itu betul? Kita tunggu klarifikasi dari Nikita Mirzani. Karena kalau itu fitnah, sepertinya ini akan menjadi bahan empuk dari Nikita Mirzani untuk melaporkan si Dokyun ini. Kemudian soal penggunaan handphone pribadi. Kalian masih ingat seorang wanita yang tiba-tiba menelpon Ibu FS sambil nangis sesenggukan dan melaporkan peristiwa yang dialami. Dan netizen sempat bertanya-tanya, dia ini dapat nomor handphone Ibu FS dari mana? Dokyun menyebut beberapa pihak. Ada Kak Kanwil, Pak Andika, kemudian ada Kepala Rutan Bu Nebi dan Ibu Putri KPR Rutan Pondok Bambu. Katanya Kepala Rutan sama KPR-nya kena teguran gara-gara Nikita Mirzani pakai handphone pribadi di dalam penjerong. Di dalam rutan Nikita Mirzani sering bikin ulah, sering bikin masalah. Lagaknya seperti bos, susah diatur, suka bikin onar. Itulah beberapa statement dari Dokyun. Di sini ada pengakuan dari Dokyun. Saya kenal hampir semua sipir yang bekerja di rutan Pondok Bambu, yang akhirnya diklarifikasi oleh Nikita Mirzani bahwa sosok ini adalah mantan warga binaan rutan Pondok Bambu. Karena ada beberapa nama-nama petinggi rutan Pondok Bambu yang disebut oleh Dokyun. Jadi si Dokyun ini harus mempertanggungjawabkan semua statementnya, karena ini menyangkut sebuah lembaga rutan Pondok Bambu. Tadi saya sudah sebutkan beberapa nama yang disebutkan oleh Dokyun. Untuk pihak rutan Pondok Bambu diharapkan kesediaannya untuk memberikan klarifikasi secara resmi terkait pernyataan dari Dokyun. Karena pernyataan dari Dokyun ini kalau tidak benar jadinya fitnah. Fitnah tidak hanya kepada Nikita Mirzani, tapi juga kepada lembaga rutan Pondok Bambu. Dan ada postingan dari Just Call Me Samvera yang menceritakan pengalamannya saat menanyakan lokasi praktek dari Dokyun. Oh, ini si penyebar isu Nikita Mirzani berantem di lapas. Ternyata mantan warga binaan Pondok Bambu. Bebas bersyarat tanggal 8 Oktober tahun 2024. Jadi si Dokyun ini ceritanya lagi tes ombak. Seperti yang saya bilang kemarin, posisinya itu sangat berbahaya karena Dokyun mengurus pembebasan bersyarat, bukan bebas murni, yang artinya sosok ini masih dalam pantauan, dan kalau terbukti melakukan pelanggaran hukum maka secara otomatis dia akan dijebloskan kembali ke dalam penjerong. Ditanya lokasi praktek, jawabnya WA saja. Oh, ternyata kasus malpraktek. Bukan dokter, nomor WA yang di Bandung ganti. Gerilya pakai nomor baru di Jakarta. Di sini diperlihatkan salah satu bukti, salah satu komentar yang menanyakan tempat praktek dari Dokyun. Biasanya kalau calon pasien menanyakan lokasi praktek dari dokter klinik atau dokter apapun itu, pasti akan dikasih tahu alamatnya jalan sekian sekian sekian. Tapi beda dengan Dokyun. WA saja. Komunikasi lanjutannya lewat WA saja. Dan sempat ada yang merespon, WA kemana dok? Tempo hari nomornya hilang. Oh, pantas tadi ada statement nomornya ganti-ganti. Makanya ketika nomor lamanya dihubungi, nomornya sudah nggak aktif. Karena diduga si Dokyun ini sering gonta-ganti nomor WA. Dan hal itu menimbulkan pertanyaan, kenapa Dokyun sering gonta-ganti nomor WA? Bahkan ketika ditanya lokasi prakteknya tidak dijawab, tapi malah meminta untuk berkomunikasi lebih lanjut lewat WA. Rekam jejak Dokyun, oknum penebar fitnah kepada Nikita Mirzani, mantan warga binaan kasus malpraktek yang masih wajib lapor saat masih main dokter-dokteran sebelum jadi warga binaan. Di situ memperlihatkan treatment yang dilakukan oleh Dokyun seperti di foto yang ditampilkan. Kemudian berikutnya, status bersyarat kasus dokter gadungan, tapi kambuh lagi promosi dokter-dokteran. Modus pasang iklan di TokTok dan IG. Kalau ditanya tempat prakteknya, jawabannya WA aja kak. Kemudian riwayatnya halu, ngaku punya klinik.
Yuk yang mau cantik samaan sama ownernya klinik Dirderma, langsung ke klinik ya. Jadi si Dokyun ini sempat mengaku bahwa nama kliniknya itu adalah klinik Dirderma. Kemudian di sini ada bukti bahwa pemilik asli dari klinik Dirderma adalah seorang laki-laki. Jadi bukan Dokyun. Begitu aslinya dibongkar, auto private akun. Dia lupa kalau netizen itu spek Intel. Betul sekali, netizen itu speknya melebihi Intel. Bebas bersyarat tapi kambuh lagi promo medsos dokter-dokteran. Sudah dilaporkan beserta bukti. Dan yang terakhir, si Dokyun ini berfoto bersama Ibu FS, ada Dr. Andreas, kemudian ada Pak Raffi dan kawan-kawannya. Kita tunggu berita selanjutnya tentang si Dokyun yang diduga menyebarkan fitnah kepada seorang Nikita Mirzani. Padahal statusnya masih bebas bersyarat dan wajib lapor.